kita tidak tahu bahwasanya imam ini lupa tahiyat awal, tidak tahu sama sekali ni. Kita masuk ni rakaat yang ketiga lah, ya, atau rakaat yang keempat. Imam rakaat yang keempat, kita rakaat yang pertama. Nah, begitu salat, imam duduk tahiyat. Duduklah tahiyat makmum masbuk ini. Pikiran makmum masbuk tadi, setelah imam salam menambah tiga rakaat. Imam sujud sahwi sebelum salam, ikut. Kau tak ikut, wassalam, batal. Walaupun kita tidak tahu apa salah ni, tak apa, ikut imam. Apalagi makmum lainnya ikut sujud sahwi, ikut, berarti ikutlah udah. Ya, kalau tidak ikut, batal. Itu kaidahnya. Imam dijadikan untuk diikuti. Itu dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Lanjutan mengenai sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Wali syakkin fima salatu wahtamala ziyadatan. Nah, sujud sahwi, ya, sujud sahwi 2 kali sebelum salam itu juga dapat dilakukan karena timbul keraguan. Orang salat itu biasa ragu, ya, mengenai tambahan, apakah pas rakaatnya, apakah lebih, timbul keraguan. Sering kah? Itu kan sering, sama lah kita itu, ya, biasa itu. Timbul keraguan dalam salat. Maka di sini dikatakan wahtamala ziyadatan. Nah, jadi ihtimal, kemungkinan keraguan itu karena tambahan rakaat. Ini sudah cukup atau lebih. Begitu. Nah, jadi sunnah sujud sahwi kerana keraguan dalam tambahan rakaat. Mungkin ini lebih, sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Li'annahu in kana zaidan fasujudu li ziyadati
Nah, sesungguhnya ya jika memang bertambah rakaatnya atau lebih, maka sujud sahwi itu dilakukan kerana kelebihan tadi itu. Nah, jadi salat tak batal walaupun 5 rakaat. Kenapa? Sujud sahwi itulah senjatanya. Nah, dengan sujud sahwi itu dilakukan kerana ada keraguan lebih rakaat. Wa illa, jika tidak, artinya pas betul 4 rakaat. Nah, gimana ini? Nah, maka dikatakan walitaraddudil mujibi lidha'afin niyyah. Itu pun sunnah sujud sahwi karena diragukan ada keraguan. Oh, rakaat udah betul nih, tapi tadi ragu. Sunnah sujud sahwi kerana ragu tu bisa melemahkan niat. Bisa melemahkan niat dalam ibadah, maka sujud sahwi itulah yang menyelesaikannya. Sudah selesai. Ya. Nah, jadi kalau terasa jangan-jangan lebih nih sujud sahwi, baik dia lebih ataupun pas. Lebih sujud sahwi kerana kelebihan. Oh, pas 4 rakaat sujud sahwi kerana keraguan. Ya, itu maksudnya. Nah, semuanya itu berdasarkan daripada riwayat, ya, hadis dari Nabi SAW. Nah, ini hadis sahih dari Imam Muslim. Nah, Nabi bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Nah, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, nah, timbul keraguan dalam salatnya, falam yadri as-shalla thalathan am arba'an. Dia ragu dalam salat, ya, dia tidak tahu apakah salat ini 3 rakaat atau 4, ya, 3 rakaat atau 4. Falyatrahish syaqqa, maka tinggalkan keraguan. Yang ragu tadi singkirkan. Falyabni ala mastaiqan, ambil yang yakin. Nah, mana yang diragukan, mana yang yakin? Ayo paham jamaah. 3 rakaat ke 4 rakaat? Mana yang diragukan? 4. Yang yakin? 3. Itu dia. Yang yakin, yang sudah pasti ya 3 rakaat. Yang diragukan 4. Tinggalkan yang ragu, kata Nabi, ambil yang yakin, yakni 3 rakaat. Ya. Thumma yasjudu sajdatain, kemudian sujud 2 kali qabla ayusallima, sebelum salam. Ingat nih, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Jadi saya sambil jelaskan maksud hadis tadi. Kalau ragu dalam salat, apakah 3 atau 4? Maka Nabi bilang, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Buang yang 4, pastikan 3, kemudian menambah 1 rakaat. Kemudian sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Itu saja. Ya. Timbul lagi ragu ni. 2 ke 3? Ini salat 2 rakaat ke 3 rakaat? Yang pasti yang mana? Yang yakin? 2. Yang diragukan 3. Berarti nambah 2 rakaat. Timbul lagi ragu lagi. Mungkin minggu depan lagi ragu lagi. 1 rakaat ke 2 rakaat ni? Ya. Ambil yang yakin baru 1. Kemudian nambah 3 rakaat. Begitulah seterusnya. Ya, biar paham. Saya nyampaikan itu biar jelas. Ya. Itu kaidah hukum begitu. Ini kaidah seperti ini kita ambil dari Nabi SAW. Nabi udah paham dah untuk kita ini pasti sering ragu dalam salat. Itu ilmu tu punya kekuatan mengambil sikap dalam ibadah. Itu ilmu tu kuat dia. Ya, selanjutnya masuk masalah yang kedua. Falau syakka as-shalla thalathan am arba'an. Ya. Ini sama yang tadi saya jelaskan, sudah masuk dah ni. Apabila ragu apakah salat 3 rakaat atau 4 rakaat,
ya contohnya, ata bi rak'atin, maka datangkan satu rakaat. Ini dijelaskan lagi nih yang saya sebutkan tadi itu, ya. Dalam salat ragu apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, yang pasti tambah 1 rakaat, yang pasti 3 yang yakin, sedangkan 4 masih diragukan. Kenapa kaidahnya? Li'annal asla adamu fi'liha, dikarenakan asalnya yang keempat itu belum dilakukan, yang pasti 3. Itu kaidah hukum begitu, ya. Yang 4 belum pasti, yang pasti 3. Dia asalnya yang keempat belum dilakukan. Wa yasjudu lis-sahwi, maka sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Kemudian mana tadi itu? Wa in zala syakkuhu qabla salamihi. Nah, sekalipun keraguan tadi itu hilang sebelum salam. Ini hati-hati ini. Ya, datang lagi pemantapan hati tapi sebelum salam. Nah, qabla salamihi in tadzakkara qablahu annaha rabi'atun. Sesungguhnya dia ingat sebelum salam, sesungguhnya ini betul 4 rakaat. Gitu. Ya. Contoh nih, saya ulangi lagi nih. Dia salat 3 ke 4, ambil yang yakin 3. Kemudian yang 4 diragukan, tambah 1 rakaat. Nah, kemudian waktu tahiyat sebelum salam ini teringat, ini betul memang 4 ini. Timbul yakin terakhir sebelum salam, berarti ini betul 4, bukan ragu nih, yakin 4 nih. Bagaimana ini? Tetap sunnah sujud sahwi. Ya, tetap sunnah sujud sahwi. Kenapa? Tadi timbul keraguan. Kecuali ingatnya sebelum berdiri. Rakaat yang ketiga nih. Ini 3 ke 4 nih. Sebelum berdiri rakaat yang keempat teringat, oh ini baru 3. Ini tidak masalah, ini wajar masih. Tapi ini keraguan yakinnya timbul sebelum salam, udah jauh nih. Maka tetap sunnah sujud sahwi. Apa sebab? Ditaraddudi fi ziyadatiha, karena keraguan dalam tambahan tadi. Karena asal tambahan tadi apa? 3 ke 4, 3 ke 4, maka nambah 1 rakaat. Keraguan itulah menyebabkan sunnah sujud sahwi. Walaupun sudah yakin 4 sebelum salam, tetap sunnah sujud sahwi. Jelas ya? Jadi apa kata ulama ni? Ni ulama ni beri nasihat dengan kita. Ini tidak banyak pembahasan subuh ini ya. Wala yarji'u fi fi'liha ila zannihi. Maka keraguan tadi jangan dikembalikan kepada sangkaan, tak boleh. Jangan pakai sangka-sangkaan. Penambahan rakaat tadi pun jangan pakai sangka-sangkaan, tak boleh. Bagaimana? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ila qauli ghairihi, dan jangan pakai pendapat orang lain yang di luar salat negur, jangan ambil, tak usah pedulikan. Au fi'liha, atau sama-sama melihat tadi rasanya dia tu 3, berarti aku pun 3 juga, tak boleh pakai rakaatnya orang lain. Ini bukan berjamaah ya, bukan. Jangan pandang lihat perbuatan orang, jangan pandang omongan orang, pakai kaidah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. 3 ke 4, ambil 3, tambah 1 rakaat. Orang mau ngomong apa terserah. Ini kaidahnya. Nah, kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Itu saja penyelesaiannya. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Wa in kanu jami'an katsiran, walaupun yang menegur tadi ramai. Ada 3-4 orang negurkan, jangan pedulikan. Malam ya beluru ada tawatur, selama tidak berjumlah tawatir. Jumlahnya banyak, terpercaya, tak mungkin salah, baru boleh percaya. Kau hanya 2-3 orang pun kita belum percaya sama dia, kita pakai kaidah yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya kita ini mantap ibadah, bisa menyelesaikan sendiri. Ya, tanpa terpengaruh dengan orang lain, kecuali berjamaah, nanti kita sampaikan. Dia berjamaah lain masalahnya. Wallahu a'lam. Selesai sudah. Ya, semoga dapat dipahami.
Ya, untuk selanjutnya kita mudzakarah, silakan. Mengenai masalah sujud, sedang tahiyat akhir teringat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ini sujud ini sekali ke udah dua kali? Nah, sedang tahiyat nih teringat sujud yang dilakukan itu sekali atau sudah dua kali, timbul keraguan. Tambah lagi sekali, Allahu Akbar. Subhana bil a'la wa bihamdi, subhana bil a'la wa bihamdi, subhana bil a'la wa bihamdi. Kemudian duduk, Allahu Akbar. Baca tahiyat. Tapi ingat, duduknya duduk iftirash. Jangan duduk tawarruk. Apa sebab? Karena keraguan sujud berarti keraguan rukun. Keraguan rukun itu disunnahkan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, ya, paham tuh? Lagi tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus. Teringat sujud 1 ke atau sudah 2 kali? Berarti yang pasti 1, 2 itu diragukan. Berarti hukum asalnya belum dilakukan. Sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat. Nah, duduknya duduk iftirash. Duduk tahiyat awal, at-tahiyatul sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian sujud sahwi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, duduk. Kemudian sujud lagi yang kedua kalinya, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, baru duduk tawarruk. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, selesai. Nah, itu caranya. Ya. Jadi sujud itu termasuk bagian dari rukun. Dia tidak bisa saja dengan sujud sahwi, harus ditambal dulu, dilakukan sujud kemudian baru sujud sahwi sebelum salam. Nah, kemudian yang kedua mengenai perpindahan tahun, baik Hijriah ataupun Masehi, ya, Hijriah ataupun Masehi. Masehi bukan tahun baru kita, tapi penanggalannya kita pakai, ya kan? Penanggalannya kita pakai di kantor, di sekolah. Kita tak pakai Hijriah di Indonesia ni, kecuali di Arab sana pakai penanggalan Hijriah. Nah, kita pakai dua-duanya. Bagaimanapun umur kita bertambah, kita dihitung dengan apa? Masehi atau Hijriah? Masehi, miladiah tu. Ya, pun tetap umur kita disebut 53 tahun, 54, 55, bertambah 56, bertambah 60, tetap dihitung dengan masih. Itu pun boleh kita jadikan pelajaran, tidak masalah. Angka umur bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang. Saya ditakdirkan Allah umpamanya umur 60. Nah, nanti perpindahan tahun 2023 umur saya 55. Sekarang jatah hidup bertambah atau berkurang? Begitulah dia evaluasi diri. Jangan mandang panjang umur, dekat kubur. Itu yang betul. Ya, ke kubur tu makin dekat. Itu yang paling betul. Di sinilah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar tidak pakai tahun, tapi pakai tiap hari dia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitung dirimu, apa yang kau buat di dunia ini sebelum kau dihitung oleh Allah.
Ayo kita hitung, evaluasi diri. Oh banyak kurang ni. Tambah amal ibadah. Jadi bertambah tahun, bertambah umur, insya-Allah amal bertambah. Walaupun hakikat umur kita berkurang, tapi kita semakin siap. Ya, kita semakin siap. Al-waqtu tsamin fala tudai'hu illa fin nafis. Waktu tu mahal, berharga kata ulama, jangan kau sia-siakan kecuali kau isi dengan hal yang berharga, amal ibadah. Ya, amal tu macam-macam, tidak hanya dengan Allah saja, dengan manusia pun banyak amal kita itu. Bahkan boleh jadi itu yang banyak menolong kita di hadapan Allah, kerana kita membantu sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pintu kebaikan terbuka. Ciri-ciri orang mukmin tu senang kebaikan. Orang mukmin begitu. Jadi siapa ngaku mukmin, siapa mukmin tu? Nah, kata Nabi, apabila ada perbuatan yang tidak baik menyebabkan kau risau, risih hatimu, gelisah, dan perbuatan baik kau senang gembira, kau mukmin kata Nabi. Itulah mukmin. Nah, jadi mukmin tak lagi mikir diri sendiri, tapi mikir amal dia, bahkan memikirkan kesusahan orang lain. Itu mukmin. Maka inilah tujuan kita hidup. Tidak hanya ngurus diri, tapi kau dapat bisa beri manfaat sama orang lain. Ya. Jadi as-sa'adatu kullas sa'adah talal umru hasuna amaluh. Orang yang paling bahagia kata Nabi, angka umurnya bertambah tetapi amalnya semakin banyak kebaikan yang dilakukannya. Gitu dia. Ya. Jadi evaluasi diri kita. Jangan pandang panjang umurnya, tapi apa yang kita buat. Ya. Cuma saya mengatakan, apa tu panjang umur? Ya, apa tu panjang umur? Dalam hadis tu Nabi ini menjelaskan luar biasa. Kita ni mau cerdas. Ya, kita harus cerdas. Berapalah umur Nabi itu? 63? Pendek. Pendek, Pak. Ini yang hadir ni banyak lebih 63 ni. Banyak tak ni? Banyak ni, Pak. Yang 70 pun ada ni. 75 pun ada kali. Mungkinlah. Ya. Berarti lebih dari Nabi. Ya, lebih dari Nabi. Nah, sekarang masalah bukan angkanya, bukan lamanya hidup, tapi apa yang kita buat. Ya, apa yang kita buat. Ya. Ya, kita lihat di sini kata Nabi, man sarahu yumaddahu fi umri. Ya. Wa yusalahu fi rizqi. Dua. Siapa yang kepengen umur dipanjangkan Allah, diluaskan rezekinya. Rezeki pasti berkah. Umur dianggap panjang umur. Apa tu? Dua syaratnya. Falyattaqillah wal yasir rahimah. Takwa kepada Allah. Kerjakan perintah Allah. Yang dilarang jangan lakukan. Berbuat amal kebaikan. Yang kedua, wal yasir rahimah, hubungan sama manusia, berbuat baik. Ini dua ini kata Nabi bilang, umur kau panjang, rezeki kau murah. Ayo. Orang yang ibadahnya maksimal, tak disia-siakannya, orang yang hubungannya baik dengan manusia, banyak berbuat baik dengan manusia, cubalah dia meninggal, Pak. Tetap dikenang tu. Itulah orang panjang umur. Tetap dikenang kebaikannya. Tapi kau tak ada takwa sama Allah, hubungan sama manusia tidak baik. Mohon maaf, walaupun 90 tahun meninggal, habis ditelan tanah, habis namanya. Habis namanya, Pak. Tapi biarpun umur pendek, tidak sampai umur Nabi, tapi takwa kepada Allah, manusia senang, banyak berbuat baik dengan orang lain. Waduh, inilah panjang umur. Ya, ini hakikat panjang umur. Itu maksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kalau kita bagus sama orang, rezeki ngalir tak? Ngalir, Pak. Pedagang tu, kau tak bagus hubungan silaturahim, sepi dagangannya. Sepi berdagang. Kalau orang senang dengan kita, mengalir rezeki itu, Pak. Insya-Allah. Itu memang dah dijanjikan oleh Allah, ya, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekira itu. Itu namanya evaluasi diri. Ya, merenungkan. Jangan lihat angka umur bertambah, tapi lihat kesempatan hidup semakin berkurang. Mudah-mudahan sisa umur kita ini kita isi dengan ibadah sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin.
dan mudah-mudahan meninggal dalam ibadah. Itu yang penting tu. Itu insya-Allah, amin. Tapi tak duduk. Lalu kita datang masuk masbuk, Ustaz. Waktu imam itu kita masuk masbuk. Begitu sebelum salam, imam sujud sahwi. Apakah kita yang masuk masbuk itu ikut sujud sahwi atau tidak, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak ikuti imam batal. Kita tidak tahu bahwasanya imam ini lupa tahiyat awal. Tidak tahu sama sekali ni. Kita masuk ni rakaat yang ketiga lah. Ya, atau rakaat yang keempat. Imam rakaat yang keempat, kita rakaat yang pertama. Nah, begitu salat, imam duduk tahiyat. Duduklah tahiyat makmum masbuk ini. Pikiran makmum masbuk tadi, setelah imam salam menambah tiga rakaat. Imam sujud sahwi sebelum salam. Ikut. Kau tak ikut, wassalam. Batal. Walaupun kita tidak tahu apa salah ni, tak apa, ikut imam. Apalagi makmum lainnya ikut sujud sahwi, ikut, berarti ikutlah udah. Ya, kalau tidak ikut batal. Itu kaidahnya. Imam dijadikan untuk diikuti. Itu dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana begini, kalau kita setelah salam, kita ini cuma katakanlah lupa sebelum salam. Terus setelah salam baru ingat, cuma sujud sahwi saja. Ini posisi kita bagaimana, Ustaz? Apakah waktu awalnya itu, apakah berdiri ataukah duduk? Posisinya macam mana, Ustaz? Mohon pencerahan. Apakah dari berdiri takbir dulu, apakah langsung duduk, langsung sujud? Maksudnya kekurangan sujud sahwi saja. Baik. Posisi kita duduk, mana pula berdiri pula? Kan duduk ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia beri salam, lupa sujud sahwi, lalu dia wirid. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, kan. Teringat, lupa sujud sahwi ni, maka dia sujud langsung takbir. Allahu akbar, sujud. Waktu duduk tu langsung sujud. Subhana man la yanamu wala yasu. Allahu akbar, duduk. Sujud lagi yang keduanya. Allahu akbar, sujud. Subhana man la yanamu wala yasu. Allahu akbar, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Selesai. Waktu duduk itulah. Tak usah kita berdiri, malah batal kau berdiri. Ya. Sujud sahwi itu dilakukan dalam posisi duduk dia. Duduk dia. Ya. Habis waktu ni, ya, cukuplah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.